Halo, gue Ninis. Gue dari Betasian. Di sini gue sedang mampir ke Solaris Koi. Solaris Koi itu importir koi yang ada di Bogor. Di sini gue bersama ownernya dengan Bapak Henry. Halo. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Betasian. Terima kasih sudah mau mampir ke tempat kami, sharing, berbagi dengan kami kepada seluruh subscriber dan followersnya Betasian. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Henry Soekardi. Saya owner dari Solaris Koi Farm. Kami bergerak di bidang impor ikan koi. Kita impor ikan koi dari Jepang, direct langsung. Dan saya sudah memulai usaha ini semenjak 2016 akhir, lebih kurang sekitar 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak peminatnya, sudah mulai banyak customernya, dan untuk saat ini Solaris Koi pada tahun 2018 sudah menjual cukup banyak ikan koi di Indonesia, bahkan sudah sampai ke Aceh dan ada beberapa di daerah Sulawesi, bahkan sampai ada ke daerah Lombok dan sekitarnya. Pada umumnya koi itu adalah sama. Pada umumnya sama, cuma memang ada perbedaan di koi impor dan koi lokal. Jadi koi lokal itu lebih kepada si hobis, dia maunya mana. Mau kan koi lokal atau koi impor. Tidak semua koi impor bagus dan tidak semua koi lokal jelek. Jadi saya kembalikan untuk selera itu kepada masing-masing hobis, dia mau memilih ikan koi impor atau lokal. Jadi perbedaannya saya tidak bisa spesifikasi, ya silakan dinilai bagaimana mana yang lebih baik. Jadi ikan impor pada saat kita setelah masuk dari Jepang, itu kita ada nama prosesnya karantina. Setelah sampai masuk ke karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, sama Kementerian Pertanian, itu ada karantina di Bea Cukai juga. Setelah itu kita masuk ke tempat kita karantina, itu butuh waktu sekitar 14 hari. Perlakuannya kita karantina untuk penyesuaian suhu dan kondisi air. Jadi perlakuan yang kita lakukan adalah menyesuaikan ikan yang baru sampai dari Jepang, kita sesuaikan dengan kondisi air yang ada di Indonesia, di tempat kita masing-masing. Ya, kendala pasti ada ya, dalam segala usaha itu ya pasti ada. Dan saya juga sudah melewati beberapa kendala-kendala yang bagi saya juga cukup besar, seperti ada angka kematian ikan, ya tapi bagi saya itu adalah pengalaman buat saya yang hanya baru 2 tahun lebih kurang. Dan paling penting itu adalah begini, kendala dalam koi itu bagaimana merawat koi dengan baik. Jadi koi itu mudah tapi susah. Mudahnya kenapa? Mudahnya itu kalau kita sudah paham semua, sudah mengerti apa yang menjadi standar dalam pemeliharaan koi, akan lebih mudah. Susahnya kalau kita tidak mengerti. Jadi sebaiknya sebelum memelihara koi dipelajari dulu. Banyak ada literatur. Nanti juga kita akan sampaikan untuk masalah bagaimana cara memelihara koi dengan baik. Nanti akan kita sampaikan. Jadi sebaiknya ditonton supaya lebih paham bagaimana cara memelihara ikan koi dengan baik supaya tidak ada kematian, tidak ada sakit,
dan bahkan bisa sampai tumbuh lebih besar dan ikannya bagus-bagus. Kenapa ada penempatan di indoor maupun outdoor? Ya, sebenarnya gini, kita bikin indoor ini baru sekitar 6 bulan. Outdoor ya, outdoor itu 6 bulan. Kenapa? Karena kita ingin, saya kebetulan beli itu kebanyakan ikan-ikan kecil. Apalagi kemarin di bulan Oktober itu memang di Jepang lagi musim ikan kecil. Ikan-ikan kecil yang baru-baru ya ukuran 10 cm. Nah, saya akan membesarkan ikan itu karena memang saya ingin mencoba untuk menghemat. Kenapa? Kalau saya bangun konkrit pond dengan kuantitas yang banyak kan itu tidak cukup. Nah, saya mencoba dan alhamdulillah berhasil. Di mud pond itu malah lebih bagus. Kita sebut mud pond ya, outdoor. Ya, mud pond. Jadi kolam outdoor itu yang saya pakai adalah mud pond. Mud pond outdoor memang dia kondisinya alami tanah. Mud pond itu tanah, kolam tanah dengan sirkulasi air secara rutin terus menerus. Kebetulan di lokasi kami itu ada sumber mata air. Sumber mata air yang bagus, jadi saya alirkan dari mata air langsung ke mud pond secara terus-menerus, dan itu hasilnya malah lebih bagus untuk pembesaran. Sementara sampai ikan siap kami jual dengan size 20 cm. Itu mungkin, jadi itu mud pond di luar itu fungsinya adalah untuk pembesaran sementara. Nah, sedangkan kalau untuk indoor itu lebih kepada secure, keamanan ikan baik dari penyakit, dari segala macam, itu lebih. Kalau kita sebut greenhouse ya, kita menamakan itu greenhouse memang karena itu daerah yang steril. Kenapa? Karena di kita juga selain ikan kita sendiri, kita ada ikan-ikan customer yang menaruh ikannya di fasilitas kita, di greenhouse kita supaya untuk disiapkan untuk show-show. Makanya kita bikin itu greenhouse itu se-steril mungkin. Dan lokasi Solaris Koi itu ada di lembah pembukitan dengan tingkat kecepatan anginnya tinggi. Dan angin yang tinggi itu akan terjadi pada waktu sore. Jadi pengalaman saya dulu itu adalah adanya perubahan suhu yang terlalu besar. Jadi misalnya siang panas, dia tiba-tiba malam drop. Nah, itu bikin ikan rentan sakit. Makanya kita bikin greenhouse. Kita tutup kelilingnya supaya suhunya lebih stabil. Yang kedua itu kita biar bisa lebih mengontrol. Kalau di kolam konkrit kita bisa lihat karena airnya memang relatif lebih bersih, jauh lebih bersih daripada mud pond. Nah, itulah kenapa kita bikin dua, ada mud pond dan ada greenhouse. Kita sebutnya greenhouse.